Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan masih di pembahasan wakaf. Di pertemuan ini adalah kaitannya dengan rumus seperti rumim, di mana di situ wajib untuk kita wakaf padanya. Karena ketika wasal akan merubah makna atau yang mendengar akan salah memahami makna dari ayat tersebut atau mempunyai pemahaman yang lain yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya di ayat wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu. Baik. Maka di sini wajib wakaf pada lafadz bimu'minin karena yang dinafikan dari kaum musyrikin itu adalah keimanan secara mutlak. Padahal kalimat yang setelahnya itu istinaf liwasfin jadid, ya, untuk pensifatan yang baru. Kalau kita wasalkan wa ma hum bimu'minina yukhadi'una Allah, maknanya akan menjadi penafian iman itu berkaitan dengan al-khida', dengan penipuan. Jadi mereka itu tidak beriman karena menipu, tapi pada dasarnya atau padahal maknanya tidak demikian. Ya. Misalnya di sini disebutkan oleh penulis fulan laisa bimu'minin mukhadi'. Ya. Fulan bukanlah seorang mukmin yang menipu. Maka muqtada dzalika annahu mu'min ghairu mukhadi'. Muqtadanya ya, konsekuensinya dia mukmin bukan penipu, ya. Fatawalla anhum, ya, yauma yad'u ad-da'i ila syai'in nukur. Waqaf di sini fatawalla anhum karena perintah tawalla anhum, berpaling dari mereka adalah di dunia. Karena nanti di hari kiamat, ya, yauma yad'u ad-da'i ila syai'in nukur, tidak berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala merintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpaling dari kaum musyrikin di dunia, bukan di hari kiamat. Kalau kita sambung berarti berpalingnya di hari kiamat, padahal di hari kiamat jelas ya antara mukmin dan kafir itu sudah beda. Baik. Kemudian أي لا تقف فلا ينبغي الوقف على هذا الموضع إما لأن المعنى لم يتم بعد. La taqif, jangan engkau wakaf karena ya ketika dia wakaf padanya ya maknanya tidak sempurna. Aw li anna al-waqfu yusidul makna, atau wakaf akan merusak makna. Contohnya الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم, ya. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. Jadi kalau ada la di situ, hendaknya dia tidak wakaf, walaupun dibolehkan kalau memang ada la, tetapi dia di ujung ayat, di akhir ayat, maka tidak mengapa. Cuman lebih bagusnya dia menyambung dengan ayat yang setelahnya kalau dia mampu untuk membaca sampai ayat itu. Kemudian yang berikutnya adalah al-mu'anaqah, ya. Tajidu hadhil alama fi mawdhi'ain mutajawwirain. Mendapati tanda ini pada dua tempat yang berdampingan, walidzalika yusamma waqful mu'anaqah. Ya, oleh karena itu disebut dengan wakaf mu'anaqah. Mu'anaqah dari unuk, dari leher yang saling berdekatan. Anahu yajuzu laka an taqifa ala wahidin minhuma faqat. Maknanya engkau boleh wakaf pada salah satu keduanya saja, tidak boleh
Wakaf pada dua-duanya. Contohnya di sini. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Boleh. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Ini dua bentuk yang dibolehkan. Kalau tidak wakaf juga tidak mengapa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang tidak boleh adalah misalnya kita wakaf. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Ini yang tidak dibolehkan. Ya, yang terakhir yang saya contohkan itu tidak dibolehkan. Selesai pembahasan wakaf. Kita masuk di ad-dars tsani asyar, pelajaran yang ke-12, ahkamun munfaridah, hukum-hukum yang menyendiri dari pembahasan lainnya, dari pembahasan tajwid. 1. Yajibu idharun nun sakinah fi mithli ad-dunya sinwan kinwan ma anna qaidatul idgham mutawaffirah. Ya, wajib kita baca idhar pada nun sukun pada ad-dunya sinwan kinwan walaupun bersamaan dengan kaidah idgham itu sangat banyak sekali. Illa annahu yamtani'u al-idgham bi ijtima'i nun wa harf al-idgham fi kalimatin wahidah. Kenapa dia dibaca idhar? Karena ya, jadi tercegahnya dari idgham dikarenakan nun dan huruf idgham itu terkumpul dalam satu kata. Baik. Yang kedua, yusra'ul sakt bi miqdar la yatajawaz harakatain fi arba'ati mawadhi' min al-Qur'an. Disyariatkan saktah kadarnya tidak sampai 2 harokat ya, atau tidak melebihi dari 2 harokat pada 4 tempat dari Al-Quran. Contohnya, atau yang pertama di surat Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzir. Ya, di sini saktah tanpa mengambil nafas. Man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman min marqadina hadza. Di sini waqaf saktah. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raqa. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Baik. Yang ketiga, yajibu maddul ha'il kinayah bi miqdar harakatain khilafan lil qaidah. Ya, wajib untuk membaca mad ha kinayah berikut kadarnya 2 harokat. Karena ini berbeda dengan kaidah yang ada. Yakni di surat Al-Furqan ya. Yakhlud fihi muhana. Fihi. Harusnya kan fihi muhana. Tapi ini dibaca 2. Yakhlud fihi muhana. Baik, yang keempat, yajib dhammul ha'i fi qawlihi bima ahada alaihu Allah. Dibaca dhammah alaihu. Baik. Yang kelima, tummalul alif fi qawlihi bismillahi majriha. Majriha, majriha. Ya, majriha. Kemudian tasqutul hamzatu fi qawlihi. Kalau tadi yang ini imalah ya, wajib baca imalah. Bismillahi majriha. Baik, fi suratul Hud. Kemudian yang keenam, tasqutul hamzatu fi qawlihi bi salismul fusuqu. Bi salismul fusuqu. Ini sudah di awal pembahasan juga kita bahas. Yang ketujuh, la taqra'ul basmalah fi awal suratul Bara'ah. Ya, tidak dibaca basmalah pada surat Bara'ah, surat Taubah. Bal taktafi bita'awud idza ibtada'ta biha, tapi cukup dengan ta'awud kalau kita awali dari situ. Wa idza wasaltaha bil anfal qablaha taskut baina suratain saktatan latifatan. Kalau kita wasal dari Anfal ke Taubah, maka cukup ya kita saktah ya, berhenti sejenak di antara 2 surat dengan saktah yang ringan. Baik.